Cerita horor emang gak ada habisnya. Selalu aja ada di antara kita, teman, ataupun keluarga yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti kisah yang aku alami. Aku mengalami gangguan mistis saat berkunjung ke tempat yang berada di Jawa Tengah. Penasaran kan dengan kisahnya? Yuk langsung saja kita let's go. Kejadian ini tuh menurutku sangat mengerikan ya. Aku tuh kalau ngingetnya sampai merinding sendiri. Saat itu aku mengenal Mas Dodi, seorang seniman digital yang ahli dalam pembuatan ilustrasi. Mas Dodi ini tinggalnya di salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Awalnya kita hanya berkomunikasi secara online seputar gambar, digital painting, dan sejenisnya. Sampai pada suatu hari, aku ingin mengunjungi tempat beliau dengan maksud meminta beliau untuk mengajariku membuat ilustrasi digital. Dan beliau pun tidak keberatan akan hal itu. Aku berangkat pada hari Selasa pagi menggunakan kereta api menuju Jawa Tengah. Aku berangkat sendiri dari stasiun Pasar Senen. Awalnya sih semuanya masih berasa menyenangkan dan seperti akan pergi berlibur. Di dalam kereta, aku duduk bersama seorang bapak yang kebetulan akan turun di stasiun yang sama denganku. Di sepanjang perjalanan, kami pun ngobrol tentang banyak hal, seperti dari mana asalnya, ke tempat tujuan mau apa, berangkat sama siapa, rumahnya dibawa apa kagak, tali sepatu udah diikat apa belum, dan wah banyak deh pokoknya. Kita pun sudah sampai di stasiun kereta api di Jawa Tengah. Si bapak sudah terlebih dahulu dijemput oleh anaknya. Tetapi sebelum mereka jalan, si bapak sempat menghampiriku dan bertanya, "Kamu dijemput atau enggak, Dek?" "Dijemput, Pak, nanti." "Beneran dijemput? Kamu baru pertama kali kesini kan?" "Iya, Pak, orangnya sudah di jalan kok." "Ya udah, Bapak temenin minum es dulu yuk di warung, sambil nunggu temanmu yang jemput." "Bapak itu kan udah dijemput, duluan aja, gak apa-apa kok." "Gak apa-apa, anak saya juga gak keberatan nunggu." "Bener, Pak, ya udah yuk, boleh." Akhirnya aku sama si bapak pergi ke warung seberang jalan untuk makan dan minum sebentar. Hingga akhirnya Mas Dodi pun sampai ke tempat kami, dan kami pun berpisah di sana. Sepanjang perjalanan, aku kagum dengan suasana yang sangat berbeda dari Jakarta. Sampai-sampai Mas Dodi bertanya, "Kamu kenapa? Mabok di perjalanan?" "Enggak, Mas. Cuma sejuk aja di sini. Enak udaranya." "Iya, beda kan sama Jakarta?" ujarnya. Pada Selasa sore hari, aku tiba di tempat tinggal Mas Dodi dan diperkenalkan ke adik dan ayahnya. Sampai sini semuanya masih terasa sangat menyenangkan sih. Sehabis maghrib, kami berencana mengunjungi warung tempat biasa anak-anak muda di sana berkumpul. Saat perjalanan, aku melihat beberapa sesajen di bawah pohon. Karena di tempat asalku hal-hal seperti ini sangat asing, aku pun bertanya ke Mas Dodi, "Mas, ini memang banyak sesajen ya di sini?" "Iya, Mas, memang masih lumayan kental budaya di sini." Aku pun hanya menanggapi hal itu sebagai adat istiadat di tempat ini. Di warung tempat anak-anak muda berkumpul, akhirnya aku diperkenalkan oleh beberapa teman Mas Dodi, yang aku lupa namanya siapa aja. Pokoknya di sana kita ngobrol banyak, makan bareng, dan main game. Wah, seru deh pokoknya. Tak terasa waktu pun sudah pukul 11 malam. Karena aku belum sempat tidur di perjalanan, aku akhirnya ngajak Mas Dodi untuk pulang dan beristirahat. Oh iya, aku mau ngasih tahu kalian dulu nih. Jadi rumah Mas Dodi ini ada dua ya. Yang satu itu rumah utamanya. Nah, yang satu lagi rumah untuk naruh barang dan tempat bapaknya menjahit pakaian tadi, semacam buat kerja deh. Nah, kebetulan aku ditempatkan di rumah yang kedua. Mas Dodi tidur di ruangan depan, di tempat naruh barang dan tempat ngejahit tadi. Saat itu udah jam 1 malam, dan aku tetap belum bisa tidur. Aduh, Mas Dodi udah tidur lagi. Suasananya tuh sepi banget. Maklum kan di desa. Aku kepikiran mau buang air kecil, tetapi kamar mandi agak jauh di belakang. Soalnya kan ini kayak rumah tua gitu loh. Jadi kamar mandinya terpisah sama bangunan utama. Lagian lampunya juga remang-remang, ya aku takut lah. Belum lagi hawanya yang dingin. Karena nggak bisa tidur juga, akhirnya aku main HP lagi.
scroll-scroll sosmed sambil nunggu ngantuk. Semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Tapi makin malam rasanya aku bukan yang ngantuk, malah cemas. Kayak ada yang memperhatikanku gitu. By the way, aku ini di dalam kamar yang bentuknya kotak gitu ya. Nah, kasurnya itu langsung menghadap ke jendela yang tirainya transparan. Saat lagi mainin HP, mataku selalu ngeliatin ke jendela, kayak takut di sana ada sesuatu. Pikiranku pun sudah kacau saat itu. Udah kebayang hal-hal yang serem lah pokoknya. Sampai akhirnya aku ngeliat nenek-nenek turun secara vertikal dari atas ke bawah. Turunnya agak lambat gitu, kayak jatuh tapi lurus. Dia mengenakan kebaya, rambutnya panjang, wajahnya penuh darah. Serem banget lah pokoknya. Kalang kabut aku. Mau bangunin Mas Dodi gak enak. Akhirnya aku langsung kepikiran tuh buat nelpon temanku yang ada di Jakarta. Namanya Anang. Tapi sialnya dia gak jawab panggilan aku. Boncos lah ini. Aku pun ngirim pesan aja dah ke dia. Berharap langsung dibalas gitu ya kalau dia baca. Gak lama kemudian dia langsung balik tuh nelpon. Jadi temanku si Anang ini udah tahu emang kalau aku ini berangkat ke Jawa Tengah. Gimana di sana Dul? Enak. Enak-enak, kepala kau enak. Aku lagi takut banget ini. Tolong temenin aku teleponan. Takut kenapa? Udah, pokoknya kamu diem dulu. Jangan nanya apa-apa, jangan matiin HP. Kita pun saling ngobrol beberapa menit. Sampai akhirnya aku ngomong lagi ke si Anang. Aku tadi ngeliat sesuatu di balik jendela. Sesuatu apaan? Jadi aku tuh gak yakin juga sih. Di sini aku sendiri. Aku gak berani ngecek lah pokoknya. Loh, emang Mas Dodi yang kamu ceritain kemana? Gak sama kamu? Kagak. Dia di depan tidurnya. Terus gimana? Aku yang saat itu kepikiran untuk nyari warung di pinggir jalan. Karena kebetulan rumahnya ini gak terlalu jauh dari jalan raya, akhirnya ngomong lagi ke si Anang. Nang, aku mau cari warung yang masih buka. Mau nenangin diri di sana. Tapi kamu jangan matiin teleponnya dulu. Tapi ini kan udah jam 2 malam Dul. Lu mau nyari warung kemana? Gak tahu. Pokoknya aku mau cari aja warung apapun lah. Warung kek atau musola atau apalah. Ya udah, lu coba cari sono. Aku lari ke jalan raya. Sesampainya di jalan raya, aku pun berbicara ke Anang. Aku di depan jalan raya nih Nang, tapi sepi banget. Sejauh mata memandang, nggak ada warung atau apapun yang buka di sini. Cuman ada pepohonan aja sama beberapa mobil yang lewat. Ya udah, lu jangan terlalu jauh jalannya. Ngeri, takut ada begal. Akhirnya aku duduk di depan rumah warga yang aku pun gak tahu itu rumah siapa. Gak apa-apa lah, numpang sebentar. Sampai aku berniat untuk pulang pagi itu juga. Nang, coba tolong cek ada tiket kereta gak ke Jakarta pagi ini. Lu mau pulang? Kan lu baru sampai tadi sore. Iya, aku mau pulang. Aku gak nyaman sama kondisi kayak gini. Anang pun segera mencarikan tiket kereta ke Jakarta pagi itu juga. Sampai akhirnya dia nelpon lagi dan mengabari bahwa ada kereta jam 4 pagi menuju Jakarta. Singkat cerita, jam setengah 3 pagi, aku bersiap-siap untuk pulang dan membangunkan Mas Dodi. Mas. Iya, kenapa Mas? Aku mau pulang Mas. Loh, kau pulang? Kan baru sampai. Iya Mas, soalnya bosku ngabarin kalau besok sore ada kerjaan yang mendadak. Terus, kamu mau naik apa pulangnya jam segini? Naik kereta Mas, udah dipesan tiketnya, udah dapat. Oh, ya udah. Ayo aku antar ke stasiun. Iya Mas, maaf ya, repotin. Gak apa-apa kok. Jam 3:30, aku dan Mas Dodi sampai di stasiun kereta.
Tapi karena keretanya tiba pukul 4 lewat dikit, yang artinya masih ada jeda waktu, kami pun ngobrol di parkiran stasiun. Mas Dodi bertanya tuh kepadaku, "Mas, kenapa pulang? Gak betah ya?" "Enggak mas, bukan gitu. Aku ada kerjaan mendadak." Teman-temanku yang lain kalau aku sering nginep di kamar itu gak ada yang berani mas. Katanya semuanya udah pernah ngeliat hantu di sana. Mulai dari Poci, Neng, nenek-nenek, banyak lah. Kata bapakku, kakek aku dulunya itu dalang dan nenekku itu sinden. Makanya ada beberapa barang peninggalan mereka di rumah itu. Kereta pun tiba. Aku dan Mas Dodi berpisah saat itu.